foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Anda belum pernah merasakan bagaimana umat Islam marah. Dan Anda tidak akan pernah tahu rasanya kalau umat Islam sudah marah. Satu kalimat fatwa jihad keluar dari pemimpin kami, habis kalian. Siapa? Habib Rizik. Cuma satu yang ditakutin mereka, bukan Jokowi. Jadi kalau kita mau membangun kekuatan untuk perubahan sosial itu, ya maka berimamlah pada Habib Rizik. Nah, mau nggak kita berimam pada Habib Rizik? Ya itu. Allahu Akbar. Rizik Syihab tuh kan jualan minyak wangi yang mengaku Habib. Maka harus dihanguskan. Jika dia berani berada di NKRI, kita siapkan kain kafan dan peti mati untuk dia. Inilah namanya new colonialism. Indonesia sangat rawan. Indonesia rising divide. Indonesia semakin hari semakin pecah. Kita pertahankan NKRI dengan mencabut bendera-bendera hitam yang ada di mana-mana. Ini harus kita lakukan. Dan mulai hari ini saya mengajak, GJI mengajak kepada seluruh relawan untuk melakukan itu. Karena untuk memenangkan Jokowi bukan hanya sekedar mengumpulkan suara. Jadi ada kelompok yang menikmati surganya negara ini dan ada kelompok yang berada di penderitaan yang maha pedih. Perusakan gambar HRS disebut bagian untuk tutupi isu kegagalan Jokowi. Aktivis senior yang merupakan pengamat politik Syahganda Nainggolan menyebut pembakaran poster Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab oleh kelompok aksi Gerakan Jaga Indonesia yang viral di jagat media sosial dinilai sebagai upaya pembelokan isu. Kata dia, hal ini dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo telah gagal menangani pandemi virus corona baru, termasuk dampak ekonomi yang langsung dirasakan rakyat kecil. Ketika Jokowi tak mampu melakukan sebuah penanganan, maka pastinya kelompok-kelompok pro-Jokowi mencoba menggeser persoalan pertarung vertikal antara rakyat dengan kekuasaan menjadi pertarungan horizontal. Begitulah ujarnya dalam wawancara televisi di kanal YouTube Realita TV pada Kamis 30 Juli 2020. Pemirsa, sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi terupdate lainnya dari channel kami Berita Rakyat. Oleh karenanya, menurut Direktur Sabang Merauke Institut tersebut, aksi di depan gedung DPR oleh GJI yang hanya berjumlah segelintir orang merupakan bagian dari strategi pengalihan opini publik. Menurutnya, Jokowi telah gagal memimpin negeri ini selama 2 periode. Hal itu agar isu tersebut tidak kian ramai di publik, maka ada upaya pihak tertentu untuk menggeser menjadi konflik sosial antara pendukung Jokowi dengan pendukung anti-Jokowi. Salah satu simbol sentralnya adalah Habib Rizik Syihab. Adu domba, fitnah, pemutarbalikan fakta, dan memusuhi agama baik ajaran atau ulama adalah gaya PKI dan kadar komunis dalam menjalankan misi melalui apa yang disebut dengan agitasi dan propaganda. Kasus RUHIP hingga BPIP dan pembakaran baliho Habib Rizik Syihab adalah aktualisasi misi di saat Kiwari. Hura-hura ala Gerwani ikut mewarnai berbagai aksi. Dulu Mas Yumi, HMI, dan ulama menjadi sasaran dari propaganda PKI sebagai batu loncatan penting untuk konsolidasi diri menuju angkatan ke-5. Dan kini, hantu-hantu itu dibuat kembali oleh Neo PKI dan kader-kader komunis. Isu radikalisme, kaum intoleran, khilafah, dan HRS adalah musuh buatan untuk konsolidasi kekuatan kaum kiri baru. Di tengah krisis ekonomi dan kesehatan, bangsa Indonesia dibuat gerah oleh pertumbuhan gerakan komunisme yang lebih masif dan ada upaya untuk bangkit. Presiden Jokowi yang diam saja bahkan cenderung menafikan kondisi yang menggelisahkan ini mengingatkan kita pada Soekarno yang berpalogi tentang pentingnya keberadaan dan pertumbuhan PKI. Pidato subur-subur-suburlah PKI menjadi angin segar bagi PKI untuk kelak menjadi kudeta. Peran dan posisi Soekarno yang hingga kini masih misterius dalam peristiwa G30 SPKI tak boleh diulang oleh Presiden Jokowi.
Umat Islam dituntut peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan politik yang mungkin lebih cepat dari yang diperkirakan. Keberadaan Neo-PKI dan komunisme bukan kekuatan yang harus dipandang kecil, diremehkan, atau ditertawakan. Menjadi berbahaya di tengah rezim yang lemah tingkat kepedulian dan permisif pada pergerakannya. Umat Islam ternyata harus berjuang sendiri, sementara institusi kenegaraan bungkam bahkan terkesan protektif. Tak ada sinyal atau peringatan untuk mewaspadainya. Presiden Jokowi juga belum sekalipun berpidato yang menyinggung soal Neo-PKI dan bahaya komunisme. Bahkan dia nyaman-nyaman saja bergaul dengan mbahnya komunis, yaitu negara Cina. Walaupun dengan daya dukung politik yang kecil, umat Islam akan tetap menjadi garda terdepan dalam melawan bangkitnya Neo-PKI dan komunisme. Bersama dengan elemen masyarakat anti-komunis lainnya dipastikan siap bergerak untuk melawan dan membasmi musuh agama, bangsa, dan juga negara. Pemerintah pun seharusnya juga alert terhadap penyusup mahir Neo-PKI dan komunis. Para penyamar ideologi musang berbulu ayam, pendusta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Umat dan elemen anti-komunis telah meniup fluid untuk berjalan di rel perlawanan. Pemerintah juga harus bersama, akan tetapi jika tidak, janganlah menghalangi di depan. Jika menghalangi juga, maka kereta akan terus bergerak cepat menabrak dan menggilas siapapun penghalang. Untuk Neo-PKI dan komunisme tak ada toleransi dan juga negosiasi. Militansi adalah spirit nurani, sebagaimana bisa ketika melawan penjajah berlaku prinsip hidup atau mati, kill or to be killed. Hidup mulia atau mati syahid. Umat tak pernah gentar atau mundur berjuang dan berkorban adalah ibadah. Mencari ridho ilahi. Informasi terupdate lainnya dari channel kami, Berita Rakyat. Tak ada hujan, tak ada angin. Sekelompok kaum Neo-PKI menggelar aksi di depan gedung DPR MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin 27 Juli. Segelintir masa itu adalah masa yang selama ini dikenal sebagai pendukung keras Jokowi Ahok, penentang Gubernur Anies Baswedan, dan kelompok yang sok-sokan berteriak Pancasila dan NKRI, padahal mereka adalah Neo-PKI. Sosok pemimpinnya adalah Budi Jarot, Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia. Mereka adalah Neo-PKI, sosok pemimpinnya adalah Budi Jarot. Karena Neo-PKI sudah dipastikan bila mereka anti Ormas Islam, anti FPI, anti HTI, anti HRS, dan tentu saja anti Khilafah, salah satu ajaran Islam. Baik laki-laki maupun perempuan anggota gerakan itu lisannya tentu tak beradab, mirip Gerwani di era 60-an. Seperti yang mereka lakukan pada Senin kemarin di pagar utama gedung DPR MPR, mereka memasang sebuah banner panjang merah putih dan tulisannya, "Saatnya rakyat melawan Khilafah, kawal Pancasila dan NKRI." Lalu mereka meluapkan kebencian dan kemarahan terhadap kelompok Islam dengan menurunkan banner besar bergambar Habib Rizik Syihab yang mereka buat sendiri lalu hendak mereka bakar. Banner itu mereka siram dengan bensin lalu disulut dengan korek. Api pun membakar, tetapi hanya membakar bensinnya saja, tidak sampai membakar banner. Banner bergambar HRS sama sekali tidak terbakar. Lalu ada seorang perempuan dengan lantang dan tak beradab mengatakan, Rizik Syihab adalah tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ketika dia berani berada di NKRI, kita siapkan kain kafan dan peti mati untuk dia. 27 Juli 2020 adalah tonggak perlawanan kita terhadap Khilafah. Hancurkan Khilafah, lawan Khilafah. Begitulah kata perempuan itu seperti orang mengigau. Menghadapi provokasi kelompok Neo-PKI ini, Ketua Umum DPP FPI Kiai Haji Sobri Lubis mengatakan, umat harus menegakkan hukum Islam terhadap masa gerombolan Neo-PKI itu. Umat Islam harus menegakkan hukum Islam. Jika berhadapan umat Islam, resiko yang dihadapi gerombolan PKI itu. Polisi silahkan memproses hukum, masyarakat mempunyai hukum adat, dan umat Islam memiliki hukum Allah. Begitulah kata Kiai Sobri Lubis. Banner itu mereka siram dengan bensin lalu disulut dengan korek. Api pun membakar, tetapi hanya membakar bensinnya saja, tidak sampai membakar banner. Banner bergambar HRS sama sekali tidak terbakar. Lalu ada seorang perempuan dengan lantang dan tak beradab mengatakan, Rizik Syihab adalah tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ketika dia berani berada di NKRI, kita siapkan kain kafan dan peti mati untuk dia. 27 Juli 2020 adalah tonggak perlawanan kita terhadap Khilafah. Hancurkan Khilafah, lawan Khilafah. Begitulah kata perempuan itu seperti orang mengigau. Menghadapi provokasi kelompok Neo-PKI ini, Ketua Umum DPP FPI Kiai Haji Sobri Lubis mengatakan, umat harus menegakkan hukum Islam terhadap masa gerombolan Neo-PKI itu. Umat Islam harus menegakkan hukum Islam. Jika berhadapan umat Islam, resiko yang dihadapi gerombolan PKI itu.
Polisi silahkan memproses hukum, masyarakat mempunyai hukum adat dan umat Islam memiliki hukum Allah. Begitulah kata Kiai Sobri Lubis.